warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke pemeriksaan dan pemberian KIE, perkenalkan saya Bidan Nurma yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mendata Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Dimulai dari sini ya. Namanya siapa? Kartini. Dari umur 23. Alamatnya di mana? Di Amalda. Untuk riwayat kesehatan, apakah Ibu sendiri mempunyai diabetes mellitus atau apa? Tidak. Untuk keluarga, apakah ada? Tidak ada juga ya Bu. Untuk suaminya namanya siapa? Nama saya Farhan. Umur sekarang berapa? 25 tahun. Alamatnya di mana? Kampung 1 RT 3. Untuk riwayat kesehatan masnya sendiri seperti apa? Enggak ada. Tidak ada penyakit ya? Enggak ada. Keluarganya seperti apa? Sama juga. Tidak ada. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badannya ya. Ya. Sekarang giliran suaminya. Untuk tinggi 160, timbang lagi. Ya, untuk berat badan 60 kg. Sekarang saya akan melakukan pengukuran nilainya ya. Sebelumnya Ibu biasanya bekerja menggunakan tangan mana? Tangan. Saya akan mengukur bagian kiri. Ini ya Bu. Sudah. Sekarang suaminya lagi ya. Biasanya menggunakan tangan yang mana? Kanan. Tangan kiri mana? Udah ya. Baik. Setelah saya melakukan pengukuran indeks massa tubuh, hasil yang didapatkan untuk wanitanya 16,2, ini masih cukup kurus ya Bu, bisa ditambah lagi untuk tingginya. Kalau untuk laki-lakinya, di sini IMT-nya saya dapat 20,6, itu sudah cukup normal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat KIE bagi calon pengantin. Adapun manfaat KIE pada calon pengantin yaitu yang pertama meningkatkan kesiapan dan pemahaman calon pengantin tentang kesehatan reproduksi sehingga dapat merencanakan kehamilan yang diinginkan. Kemudian yang kedua meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak dan KB. Kemudian yang ketiga mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga yaitu mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dan juga stunting. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ibu dan bapak mengkonsumsi gizi seimbang untuk persiapan pranikah. Jadi status gizi kita dan pasangan akan berpengaruh terhadap status gizi anak kita nanti. Jadi ketika ibu mengalami anemia defisiensi, maka akan memiliki risiko yang besar untuk melahirkan anak yang stunting. Jadi selain itu juga berisiko terhadap pendarahan saat persalinan untuk ibunya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kadar tambah darah ya Bu dan asam folat. Jadi itu untuk mencegah anemia.
Jadi calon pengantin dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, di mana tablet tambah darah ini merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Jadi zat besi dalam tablet tambah darah ini penting dalam pembentukan hemoglobin, sehingga dapat membantu mengatasi anemia saat hamil, menyusui, dan setelah mengalami pendarahan. Kemudian mengenai imunisasi TB, jadi vaksin tetanus toksoid adalah vaksin untuk mencegah penyakit tetanus neonatologi dan tetanus pada ibu. Jadi bagi catin yang berencana mengikuti keturunan, ini diperlukan sebagai salah satu langkah persiapan untuk pernikahan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hepatitis B dan cara pencegahannya. Jadi hepatitis B adalah penyakit yang menyerang organ hati dan bisa dengan sangat mudah menular. Nah, jadi cara pencegahannya yaitu yang pertama dengan pemberian vaksin hepatitis B. Kemudian yang kedua, berhati-hati dengan menggunakan jarum, karena hepatitis B virusnya ini bisa menular melalui darah. Kemudian yang ketiga, jaga kebersihan tubuh. Kemudian yang keempat, hindari berbagi peralatan pribadi. Kemudian yang kelima, melakukan hubungan seksual yang aman dan tidak berorientasi pasangan. Kemudian yang keenam, mengenai diabetes mellitus dan risikonya bagi calon pengantin. Jadi diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula atau glukosa darah hingga di atas normal. Diabetes mellitus tidak boleh disepelekan karena dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang fatal seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, amputasi, bahkan hingga kematian. Kemudian malaria. Jadi malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah. Malaria dapat menyebabkan anemia pada catin dan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi prematur, DBLR, keguguran, dan pendarahan saat melahirkan. Yang kemudian yaitu TOR. Jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Toxoplasma, rubella, CMV, HPS2, dan virus lainnya. Jadi dampak penyakit ini yaitu yang pertama infertilitas baik bagi ibu maupun bapak, kemudian kecacatan pada janin. Selanjutnya yaitu talasemia. Talasemia adalah penyakit kelainan sel darah merah karena kekurangan protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah mudah pecah, sehingga penderita mengalami kurang darah berat yang dapat mengancam nyawanya. Dampaknya, jika kedua pasangan merupakan pembawa sifat talasemia, maka berisiko melahirkan anak dengan talasemia mayor. Jadi talasemia yang berat ya. Cara pencegahan talasemia sendiri yaitu ada program pengelolaan penyakit talasemia pada catin ditujukan untuk mencegah kelahiran anak dengan talasemia mayor melalui yang pertama screening talasemia. Screening talasemia dilakukan sedini mungkin atau sebelum pernikahan pada catin laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan catin merupakan pembawa sifat talasemia. Kemudian yang kedua, jika kedua pasangan catin membawa sifat talasemia namun tetap ingin menikah, untuk tetap menikah dianjurkan untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan kontrasepsi. Kemudian yang terakhir ini mengenai hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah penyakit atau gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Dampak hemofilia
Jika salah satu cacing merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia dan kelak hamil, maka berisiko melahirkan anak laki-laki dengan hemofilia atau anak perempuan membawa sifat hemofilia. Adapun cara pencegahan hemofilia ini, yang pertama yaitu sama ya, screening hemofilia sedini mungkin atau sebelum menikah. Pada saatnya laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan cacing merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia. Kemudian yang kedua, jika salah satu cacing merupakan pembawa sifat atau penderita hemofilia, memutuskan untuk tetap berbeda, anjurkan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Itu saja KIE yang akan saya berikan. Apakah bisa dipahami? Bisa. Itu saja saya doakan semoga pernikahan bahkan sampai proses melahirkan nanti berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu. Ya,